Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube kita, ENR Project Review, channel yang akan memberikan Anda informasi update tentang ekonomi terkini. Tidak ada bosannya buat teman-teman yang baru gabung untuk tidak lupa menekan tombol subscribe-nya ya. Nah, jangan lupa juga loncengnya ditekan ya, supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Oke, langsung saja kita ke videonya guys. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai kuota KUR di Bank BRI yang sudah habis kuotanya dan di stop untuk penyaluran di tahun 2021 ini. Yaps, betul. KUR yang dihentikan penyalurannya adalah KUR Super Mikro pada tanggal 15 Desember 2021, sedangkan KUR Mikro sudah habis kuotanya pada kemarin hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021. Oke, pertama-tama kita akan flashback sedikit mengenai apa itu KUR Super Mikro. Nah, seperti yang pernah kita jelaskan di video khusus tentang KUR Super Mikro. Nah, yang dimaksud dengan KUR Super Mikro adalah kredit KUR skema baru, yaitu kredit KUR khusus debitur baru yang plafon maksimalnya ada di 10 juta dan ditunjukkan bagi pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK dan ibu rumah tangga yang memiliki usaha produktif berskala mikro. Nah, untuk syarat dan ketentuan lainnya, kalian bisa cek video tentang KUR Super Mikro di channel ini ya. Sementara untuk KUR Mikro, penjelasannya sudah banyak sekali dijelaskan di channel ini. Jadi, ternyata kuota KUR BRI yang paling besar yaitu sejumlah 170 triliun ini pun sudah habis di awal Desember 2021. Ini artinya pengajuan KUR diusahakan jangan terlalu mepet di akhir tahun. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana kalau kita punya pinjaman KUR dan butuh tambahan modal, misalkan untuk acara tahun baru nih 2022. Nah, yang pertama ada Kupedes Rakyat. Kupedes Rakyat ini adalah fasilitas pinjaman dari Bank BRI pengganti KUR untuk nasabah yang eligible atau layak untuk dibiayai kredit, hanya saja belum bankable. Artinya dalam hal ini belum memiliki agunan atau agunan yang dimiliki belum memenuhi persyaratan. Nah, berikut skema kreditnya. Nah, yang pertama plafon maksimalnya sampai dengan 50 juta. Kemudian tujuan penggunaannya itu untuk modal kerja dan investasi. Untuk suku bunganya sampai dengan 2 tahun sebesar 25,50% anuitas per tahun. Untuk 2 tahun sampai 5 tahun yaitu sebesar 26% anuitas per tahun. Sedangkan di atas 5 tahun yaitu sebesar 26,50% anuitas per tahun. Nah, untuk ini juga, untuk Kupedes Rakyat juga tidak ada agunan yang dipersyaratkan. Tetapi ada administrasi. Untuk administrasinya sampai dengan 25 juta sebesar 25.000. Dari 25 juta sampai 50 juta yaitu sebesar 50.000. Kemudian jika memiliki riwayat pinjaman 6 bulan terakhir wajib lancar. Nah, yang kedua ada Kupedes Komersil.
Kupedes komersil atau kredit umum yang disalurkan oleh Bank BRI ini untuk nasabah atau calon nasabah yang sudah bankable. Berikut skema kreditnya. Pertama, plafonnya lebih besar daripada pelapor yang tadi, yaitu maksimal di 250 juta. Kemudian tujuan penggunaannya sama untuk modal kerja dan investasi. Suku bunganya mulai dari 25,5% anuitas per tahun. Nah, agunannya bisa berupa surat kepemilikan tanah atau kendaraan yang mengcover pada jumlah pinjaman. Untuk administrasinya sampai dengan 25 juta sebesar 50.000, 25 juta sampai 50 juta administrasinya 100 juta, maksudnya 100.000. Kemudian 50 juta sampai 75 juta administrasinya 150.000. Dari 75 juta sampai 100 juta yaitu administrasinya 200.000. Di atas 100 juta sampai 250 juta biaya administrasinya yaitu sebesar 250.000. Untuk provisi pinjamannya di atas 50 juta adalah 1% dari plafon. Kemudian riwayat pinjaman 6 bulan terakhir lancar. Nah, sekarang pasti akan ada lagi pertanyaannya kan, apakah tahun depan KUR bakal ada lagi? Kayaknya sulit untuk pemerintahan siapapun yang berkuasa untuk menghapuskan program KUR ini guys. Karena sudah menjadi suatu kebutuhan bagi para pelaku UMKM khususnya. Jadi jawabannya kemungkinan besar KUR BRI tahun depan masih akan mendapatkan kuota dari pemerintah dan kemungkinan kuotanya akan lebih besar dari tahun 2021. Hanya saja aturan main KUR BRI tahun 2022 kami belum tahu ya guys. Semoga semakin mempermudah usaha para UMKM di Indonesia. Oh iya, untuk mempermudah perhitungan angsuran, terutama jenis pinjaman anuitas, kalian bisa mendownload aplikasi simulasi kredit bank di Play Store. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Jangan lupa yang baru gabung untuk subscribe, tonton videonya sampai habis, di like, komen kalau ada pertanyaan. As always, tetap semangat mencari rezeki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.